Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah, pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, wabil khusus kelas 2C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah pembentukan peta BPUPKI dan PPKI serta janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia dalam memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah pergerakan nasional. Baik, jadi kawan-kawanku sekalian, sebelum kita lebih mendalami bagaimana arus sejarah bangsa dalam pembentukan BPUPKI, jadi kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya BPUPKI itu sendiri. Jadi BPUPKI itu merupakan akronim dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI itu dalam sejarah arus bangsa pada tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor mendadak menyerang pasukan Jepang. Nah, sehingga Jepang sigap langsung merambat ke Asia Tenggara. Nah, jadi di Asia Tenggara Jepang mampu menguasai negara Filipina, Singapura pada bulan Januari-Februari 1942. Nah, sampai Indonesia pun dia masuk dan menguasai. Jepang masuk di Indonesia dengan tindakan yang kesewenang-wenangnya, sehingga warga pribumi Indonesia tidak menyukai hal sedemikian. Seiring berjalannya waktu, sampai Jepang dengan kekuatannya itu mengalami degradasi, mengalami kelemahan secara signifikan, karena saat itu para sekutu luar negeri dengan pasukan yang sangat kuat mampu mengalahkan, membombardirkan kekuatan Jepang, sehingga mereka mengalami kelemahan yang cukup drastis. Sehingga Jepang harus menghadirkan strategi dengan cara apa sehingga mampu melawan sekutu luar negeri. Nah, strategi yang dihadirkan saat itu, Jepang punya siasat bahwasannya Jepang harus memberikan janji kemerdekaan ke Indonesia agar Indonesia bisa membantu lawan sekutu Jepang. Jadi pada tanggal 7 September 1944, pimpinan Jepang di Jawa, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada, dia menegaskan bahwasannya dipercepat akan berikan janji kemerdekaan ke Indonesia. Nah, sehingga Menteri Koiso dengan sikap tegasnya mengambil tindakan di dalam pidatonya di depan wajah-wajah parlemen Jepang. Dia mengatakan bahwasannya dia akan menyatakan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, yang dikenal sebagai Koitso Declaration. 1 Maret 1945, pimpinan Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, menegaskan bahwasannya segera dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. KRT Regimen Wedoningrat. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan BPUPKI, bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI beranggotakan 69 anggota, 62 dari warga pribumi pemuda Indonesia dan 7 orang dari pemerintah militer Jepang. Jadi sidang pertama BPUPKI bertepatan dengan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, dan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, dalam pidato pertama Ketua BPUPKI atau Dr. KRT Regimen Wedoningrat, dia mengemukakan bahwasannya satu negara yang dikatakan merdeka, dia mempunyai dasar negara yang kuat dan konkret. Pidato pertama yang dikemukakan oleh Ketua BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI ini juga, Mr. Muhammad Yamin memberikan satu gagasannya yang begitu wow, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan pemikirannya melihat arus sejarah bangsa ini. Nah, yang pertama tentang pri kebangsaan, yang kedua tentang pri kemanusiaan, yang ketiga tentang
peri kerakyatan, yang keempat tentang peri ketuhanan, dan yang kelima tentang kesejahteraan rakyat. Nah, lima gagasan ini yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo pun mengemukakan gagasan baik secara tulisan maupun lisan. Nah, bunyi gagasannya: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga ialah musyawarah ataupun mufakat; yang keempat ialah kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Di 5 gagasan ini yang dikemukakan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno pun dengan mengingat, merefleksi kembali sejarah bangsa yang dahulu, sehingga dia mampu menghasilkan 5 gagasan juga. Nah, 5 gagasan ini, yang pertama, nasional atau kebangsaan; yang kedua, internasional atau kemanusiaan; yang ketiga, musyawarah mufakat maupun perwakilan; yang keempat, kesejahteraan rakyat; dan yang kelima, ketuhanan melalui kebudayaan. 5 gagasan inilah yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian dinamakan menjadi Pancasila. Nah, kalaupun kelima ini tidak diterima, maka bisa dikerucutkan menjadi Trisila, yaitu sosio-demokrasi, sosio-ketuhanan, dan demokratis. Kalaupun ketiga ini tidak diterima, maka bisa menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Jadi gotong royong ini mengkomplekskan semuanya menjadi satu. Setelah dari sidang pertama tanggal 1 itu, Insinyur Soekarno menghadirkan suatu pertemuan. Nah, pertemuan yang beranggotakan 8 anggota. Nah, pertemuan itu mencoba untuk mengidentifikasi segala bentuk gagasan yang dikemukakan mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 tersebut. Setelah itu, pada tanggal 20 Juni 1945, Soekarno mencoba untuk menghadirkan satu pertemuan lagi. Nah, di mana pertemuan itu dinamakan sebagai pertemuan Panitia 9, beranggotakan ada pemuda-pemuda nasionalis, ada pemuda-pemuda agama. Nah, jadi di situ ada 9 pemuda yang memang pertemuan itu mencoba untuk mengklarifikasi, mencari nilai jalan tengahnya antara persoalan-persoalan yang terjadi pada sidang Panitia 8 itu, karena ada kecekcokan paham, kemudian dicoba untuk dicari nilai tengahnya, jalan tengahnya dengan cara kedamaian. Nah, hasilnya akhirnya diputuskan namanya Piagam Jakarta tanggal 10 sampai dengan 16 Juli. Itu sidang keduanya BPUPKI. Nah, di sidang keduanya BPUPKI ini segala keputusan yang diputuskan pada tanggal 20 Juni 1945 berupa Piagam Jakarta dan usulan-usulan gagasan pada sidang pertama, semuanya dituangkan ke sidang kedua ini. Nah, adapun beberapa hasil yang diputuskan di dalam rangkaian acara sidang kedua ini mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. Nah, keputusan yang pertama ialah Indonesia, dasar negara Indonesia ialah Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta. Yang kedua, Indonesia merupakan negara republik. Nah, kemudian yang ketiga, wilayah Indonesia meliputi wilayah India Timur, Malaka, dan Timur. Adapun keputusan dalam sidang kedua ialah diputuskan panitia perancang dasar negara. Nah, jadi Insinyur Soekarno dia sebagai ketua panitia perancang dasar negara, Muhammad Hatta dia sebagai panitia perekonomian dan keuangan, kemudian Habibie Kusno dia sebagai panitia pembela tanah air. Nah, jadi adapun juga panitia pembentukan PPKI. Nah, jadi PPKI ini merupakan panitia yang kemudian perwakilan dari setiap daerah untuk menyampaikan segala bentuk persoalan, segala bentuk kebutuhan ataupun diminta untuk memberikan gagasan untuk kemerdekaan Indonesia nantinya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan Insinyur Soekarno
langsung segera menuju menemukan Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Nah, setelah pulang dari Saigon, ada pun perintah darinya, ada beberapa perintah. Nah, perintah yang pertama ialah Insinyur Soekarno dijadikan presiden dan Muhammad Hatta dijadikan wakil presiden. Nah, kemudian disegerakan untuk mengoperasikan PPKI. Nah, saat itu juga karena warga Indonesia pribumi saat itu melihat dan mengetahui bahwasannya Jepang sudah kalah ataupun sudah dikalahkan oleh para sekutu luar negeri. Sehingga dipercepatnya harus perayaan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, bertepatan dengan pada tanggal 17 Agustus 1945 dirayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat itu setelah dari itu besoknya bertepatan dengan 18 Agustus sampai dengan 19 Agustus itu rapat sidang PPKI. Nah, ada pun hasil keputusan sidang PPKI diantaranya dijadikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pembentukan panitia komite nasional pusat dalam membantu wakil presiden dan presiden. Kemudian menentukan provinsi wilayah yang dilingkupi sebagai wilayah Indonesia dan pembentukan kabinet Indonesia. Ada beberapa kabinet dan kemudian bentuklah juga Badan Keamanan Rakyat. Jadi mungkin itulah sejarah pembentukan BPUPKI dan PPKI serta janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.